Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafaz Zaki, NPM 190 250 10 198. Saya dari UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang konsep segitiga penyakit pada tanaman. Konsep segitiga penyakit pada tanaman itu bisa kita lihat contohnya seperti pada gambar samping saya ini. Konsep segitiga penyakit itu ada 3 komponen. Yang pertama yaitu tanaman inang, yang kedua adalah patogen, yang ketiga adalah lingkungan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang segitiga penyakit tanaman. Segitiga penyakit merupakan konsep pemahaman terhadap penyebab penyakit tanaman yang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu 1. Tanaman inang, kedua adalah patogen, yang ketiga adalah lingkungan. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain dan berinteraksi dalam menyebabkan suatu penyakit. Jika salah satu faktor tersebut tidak ada, bisa dikatakan penyakit tidak bisa muncul. Misalnya, saya beri satu contoh apabila salah satu faktor tidak ada dalam ketiga komponen tersebut. Yang pertama yakni apabila ada tanaman, saya sebut saja tanaman jagung. Tanaman jagung ini mempunyai ketahanan penyakit gulai. Satu komponen yaitu tanaman inang. Ditanam di daerah endemis penyakit gulai. Ya, komponen kedua yaitu patogen. Dengan kondisi lingkungan yang ideal untuk tumbuh berkembangnya gulai. Konsep yang ketiga yakni lingkungan. Lingkungannya mendukung pada saat penyakit menyerang tanaman. Namun di sini dalam tanda kutip tanamannya itu tahan terhadap penyakit. Ketika faktor tersebut disatukan dan faktor patogennya ada, faktor lingkungannya mendukung, tetapi yang ketiga ini tanamannya itu tahan. Jadi dari konsep segitiga penyakit itu tidak bisa berjalan dan bisa dikatakan tanaman itu terbebas dari penyakit. Dan juga ada beberapa contoh lagi tentang konsep segitiga penyakit, yaitu kita ambil contoh lagi yakni tanaman cabai. Tanaman cabai itu varietasnya tidak tahan terhadap penyakit kuning atau biasa disebut penyakit keriting. Ditanam di daerah yang endemis cabai, yaitu endemis patogennya. Konsep yang kedua, yang tadi pertama itu konsep tanaman inangnya, cabai ini tidak tahan terhadap penyakit keriting. Yang kedua, patogennya itu ada. Dan terus yang ketiga ini yaitu lingkungannya mendukung, sama-sama mendukung dari ketiga konsep tersebut. Namun yang bisa dilakukan oleh para petani yakni menjaga atau mengendalikan penyakit tersebut dengan teknik budidaya yang baik dan pengendalian kimia sedemikian rupa sehingga vektor pembawa penyakit lenyap, alhasil penyakit tidak ada dan penyakit tidak jadi menyerang pada tanaman cabai tersebut. Dari konsep segitiga penyakit tadi bisa dijelaskan lagi cara-cara pengendalian. Cara pengendalian ini bisa dibagi menjadi dua, yakni pengendalian secara organik dan pengendalian secara anorganik. Pengendalian secara organik ini biasanya para petani menggunakan agensi hayati. Kalau pengendalian secara anorganik ini biasa disebut petani dengan pengendalian dengan menggunakan pestisida kimia. Dan sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengendalian secara biologis. Pengendalian secara biologis itu biasanya menggunakan agensi hayati. Agensi hayati ini biasanya menggunakan pengendali hama serangga. Adalah yang bisa digunakan adalah serangga Entomophaga atau Entomophagus insect. Serangga Entomophaga adalah serangga yang hidup dengan memakan serangga lain. Serangga golongan ini dapat dibagi menjadi dua, yakni parasitoid dan juga predator.
sebelum itu saya juga akan menjelaskan tentang perbedaan parasitoid dan juga parasit. Perbedaan parasitoid yakni hampir sama, cuma perbedaannya yakni parasit dan parasitoid adalah perbedaan dari parasit dan parasitoid adalah efek dari parasitisme pada inang. Parasit hidup atau tinggal di dalam inang tetapi tidak sampai menyebabkan inang tersebut mati. Namun kalau parasitoid itu hidup sama juga seperti parasit, cuma menyebabkan inang itu sampai mati. Begitu konsep perbedaan antara parasitoid dan juga parasit. Dalam ilmu pertanian, parasitoid ini biasa digunakan petani untuk mengendalikan hama yang menyerang tanaman. Hama parasitoid yang sering digunakan atau yang sering ada pada lahan yakni parasitoid atau dalam keluarga Hymenoptera. Hymenoptera itu seperti gambar yang ada di atas ini kayak seperti tawon, cuma berbeda seperti tawon-tawon yang biasa kita lihat, ya kayak tawon madu itu, ya berbeda. Kalau ordo Hymenoptera ini sering kayak apa ya, cara memparasit inangnya itu seperti memasukkan kayak jarumnya itu ke tanaman inang, memasukkan jarumnya ini ke inangnya, bukan tanamannya, ke hamanya, sehingga parasit ini memparasit inang tersebut sehingga tidak jadi memakan tanaman yang kita budidaya. Untuk mengenali tawon atau parasitoid ini kita bisa melihat dari bentuk bokongnya. Bokong tawon parasitoid berbentuk seperti jarum yang disebut ovipositor. Ovipositor inilah yang sebagai alat untuk menyuntikkan telur parasitoid ke tubuh inangnya atau hama. Setelah itu dari agensi hayati tadi ada juga kan ada entomofoga itu kan, agensi hayati yang digunakan oleh petani dibagi menjadi dua. Yang pertama parasitoid, yang kedua adalah predator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang predator. Predator adalah serangga yang memperoleh makanan dengan memangsa serangga yang lain. Serangga yang dikenal sebagai predator itu yang saya ketahui pada lahan-lahan itu adalah laba-laba. Laba-laba ini sering sekali membantu para petani untuk mengusir hama yang menyerang pada tanaman budidaya. Laba-laba ini memakan serangga hama sehingga tanaman budidaya terhindar dari serangan hama tersebut. Ya, seperti ini adalah gambar dari predator laba-laba. Dia memakan larva hama sehingga tanaman ini terhindar dari penyakit atau kerusakan yang diakibatkan oleh. Sekian atas perhatian kalian. Terus lihat video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe video ini agar saya bisa terus membuat konten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.